Halo teman-teman, selamat hari Minggu, Shalom. Hari ini kita boleh bersyukur, boleh ketemu lagi di Tele Ibadah. Dan kita mau sama-sama mengucap syukur, kita mau memujikan lagu ini. Lagu ini mengingatkan kembali pada setiap kita bahwa Dialah Yesus, Sang Sumber, Juru Selamat kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, setia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu, kemenangan-Mu selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Kau Juru Selamatku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu, kemenangan-Mu selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan kembali melalui pujian yang barusan kami nyanyikan. Besar setia-Mu Tuhan bagi setiap masing-masing kami. Hari ini Tuhan kami boleh hidup. Kami masih boleh bertele ibadah. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan bagi kami. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya nama Tuhan yang boleh dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo teman-teman semua. Sudah siap semangat untuk memuji nama Tuhan? Oke, kita akan nyanyi lagu ini dengan penuh sukacita. Kita mau sama-sama bertepuk tangan biar lebih semangat lagi. Ya. Dia sungguh baik. Dialah Yesus. Kebaikannya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya untuk setiap teman-teman semua dan juga Lost of Eric. Mainkan pujian ini bersama dengan penuh sukacita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Siapa? Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus,
Dia baik bagiku. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, untuk kami boleh berkonsentrasi, untuk kami boleh fokus, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan, urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar melanjutkan episode mujizat, 7 mujizat di dalam kitab Yohanes. Dan hari ini kita memasuki mujizat yang keempat. Nah, seluruh rangkaian mujizat yang boleh kita pelajari sama-sama, sudah sampai minggu yang keempat kali ini. Semuanya itu dirangkum di dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-20, ayat yang ke-31. Lalu Ferik akan bacakan untuk setiap kita semua. Ya, Yohanes 20, ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi seluruh rangkaian mujizat, 7 mujizat di dalam kitab Yohanes ini ingin mengingatkan kita supaya untuk setiap kita semakin percaya kepada Tuhan, Sang Mesias yang hidup itu sendiri. Dan melalui setiap kebenaran ini kita diingatkan kembali untuk kita semakin ayo guys, kita semakin percaya. Jangan iman kita semakin kendor. Seperti itu. Nah, pagi hari ini Ferik ada satu video, kita mau nonton satu video ini. Cek it out.
Oke, teman-teman, kalau ngelihat tadi anak kecil yang pakai baju RCTI, bukan promosi ya, bukan promosi. Tetapi dari video yang tadi kita tonton, kita lihat kasihan ada seorang anak duduk di depan, dia sedang posisi kelaparan, akhirnya ada seorang pemuda fotografer, ya, dia dengan last money-nya, uang terakhirnya dia beli makanan untuk dirinya sendiri seharusnya, tapi dia membagikan makanan ini kepada anak kecil yang tadi kelaparan melihat di luar depot gitu ya, depot makanan, depot jual makanan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Makanan ini dikasihkan. Pemuda ini rela berkorban. Untuk apa? Untuk tidak makan, untuk berbagi, untuk membagikan kasihnya melalui makanan yang hanya cuma satu bungkus tadi itu. Nah, apa yang dialami oleh pemuda ini? Pemuda ini dalam tanda petik, kalau bahasa Jawanya mbelani. Mbelani cuma minum aja supaya orang lain bisa makan. Dan bersyukur karena kemurahan, ada orang lain yang melihat bahwa pemuda ini sedang kelaparan. Dan akhirnya apa? Pemuda ini bisa makan, dikasih makan juga gratis. Itu semua anugerah Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama melihat dan belajar sama-sama. Ada banyak sekali tanda, salah satunya yang kita akan lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Sekali lagi, Yohanes pasal 6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Nah, dari cerita Yohanes ini mungkin kita sudah nggak asing gitu ya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, bahkan sudah ada lagunya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan berapa? 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Nah, hari ini kalau kita mulai dari kecil gitu ya sampai dewasa ini sudah berkali-kali mungkin mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Tapi hari ini kita ingin menggali lebih dalam dari cerita ini. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini? Nah, mari kita sama-sama melihat. Yang pertama, di ayat pertama, sesudah itu Yesus berkata, kita akan bacanya nggak semua, Pastor Ferry akan membaca sebagian-sebagian, ya. Sesudah itu Yesus, ayat pertama, sesudah itu Yesus berkata kepada berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Jadi kontekstual situasi pada saat itu, yaitu bahwa Tuhan Yesus ada berada di bukit dekat Danau Galilea, di mana Dia memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, di ayat yang kelima, Saudara akan bacakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong, datanglah kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, jadi Yesus melihat mereka ini datang nggak bawa makanan. Dan waktu itu hari sudah mulai sore. Dia ngomong panggil Filipus. Dan pertanyaannya gini, kenapa dari banyak rasul, banyak murid-murid Tuhan Yesus, kenapa cuman Filipus yang dipanggil? Nah, di pertanyaan buat kita. Mungkin kita nggak pernah belajar kan waktu di kelas-kelas kecil. Kenapa kok harus Filipus? Bukan Petrus, bukan Yohanes, atau bukan Andreas. Murid yang bahasanya yang dekat sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa Filipus? Nah, jawabannya yaitu kenapa kok Filipus? Karena Filipus melalui background-nya, dia salah satu orang penduduk asal daerah sana. Jadi harapannya Tuhan Yesus pengen ngasih tahu, orang yang asalnya penduduk sana aja bingung, nggak tahu harus beli makanan sejumlah besar ini di mana. Oleh karena itu Tuhan ingin menunjukkan kuasanya melalui perkara, melalui mujizat ini. Seperti itu. Dan kalau kita lihat sama-sama gitu ya, Yesus ingin menunjukkan identitasnya sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai sang sumber roti hidup itu sendiri. Nanti kita akan sama-sama melihat. Dan rangkaian Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini ada kelanjutannya di ayat-ayat berikutnya itu tentang di ayat 25 dan seterusnya itu tentang roti hidup. Jadi nanti kita juga akan menyinggung sama-sama, melihat sama-sama. Oke? Kita lanjut. Nah, jawaban Filipus di ayat
yang ketujuh, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil aja. Maksudnya apa? Filipus ini ingin menunjukkan bahwa Tuhan, guys, no resource, nggak ada sumbernya ini. Kita punya uang 200 dinar, banyak nggak 200 dinar? Zaman itu cukup banyak uang 200 dinar. 200 dinar itu sama dengan upah harian pekerja. Jadi orang kerja zaman dulu itu bayarnya 1 dinar. 1 dinar, 1 hari itu 1 dinar. Kalau orang itu bekerja 25 hari 1 bulan, berarti 25 dinar. 8 bulan, totalnya 200 dinar. Jadi seseorang harus bekerja 8 bulan, dapat 200 dinar, tapi masih nggak cukup untuk ngasih makan 5.000 orang. Bayangin guys, bayangin. Begitu banyaknya kalau kita harus ngeluarin uang pada saat itu untuk ngasih makan 5.000 orang. Ya, sangat banyak. Dalam kondisi ini, kalau bisa dibilang ini mission impossible. Ini misi yang mustahil, gak masuk akal ini, gak masuk akal. Kalau bisa terjadi, terrealisasi ngasih makan 5.000 orang ini, gak masuk akal. Apalagi Filipus orang yang aslinya sana, dia ngomong, gak ada duit, meskipun ada duitnya, yang jualan pun ini loh. Siapa begitu banyaknya ini? Orang produksi gak mungkin sebanyak ini, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat angka 5.000 mungkin kalau dibandingkan uang rupiah kecil gitu ya, uang 5.000 rupiah, wow cuma 5.000 rupiah. Tetapi 5.000 jiwa atau 5.000 manusia orang ini, kalau Rasul Ferry bayangin, wow gitu ya, luar biasa banyaknya. Kalau dibandingin gereja kita itu kalau sekali acara besar gitu ya, kalau dimaksimalkan ditambahi kursi, semuanya dipenuhi kursi, itu bisa maksimal sampai 700 orang. Itu sudah penuh sesak gereja kita. Bayangin ini 5.000 orang guys, 5.000 orang. Kalau Rasul Ferry bayangin, kayaknya ini orang mau demo gitu ya, orang mau bayangin orang mau demo. Jadi banyak banget. Nah, 5.000 orang ini kalau menurut Rasul Ferry juga, kalau dicatat itu cuman laki-laki saja. Kalau Rasul Ferry selalu asumsikan kali 2. Kenapa? Karena pasti ada yang bawa keluarga, ada yang bawa istri, ada yang bawa saudaranya. Dianggap satu orang itu mengajak satu orang. Jadi sudah total 10.000 orang. Bayangin lagi. 10.000 orang, waduh. Nggak bisa tak bayangin, belum. Rasul Ferry belum pernah mengadakan acara untuk 10.000 orang. Belum pernah. Seumur hidup masih ini belum pernah. Kalau 2.000, 3.000 mungkin masih pernah. Kalau 10.000 ini belum tak bayangin. Mungkin kalau dibayangin kalau duduk bersamaan itu satu stadion gitu yang besar, penuh sesak gitu ya, dan dilihat orang semua ini kayak semut kalau dilihat 10.000. Ini menunjukkan apa sih sebenarnya? Yang mission impossible tadi, misi yang mustahil tadi, Tuhan lakukan sebuah perkara, Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan mujizatnya bagi setiap orang yang hidup pada zaman itu. Tuhan kasih makan all you can eat. Rasul Ferry sudah pengen makan all you can eat dari beberapa minggu yang lalu. Ya, karena makan di rumah bukan nggak enak-enak, tapi pengen sekali-sekali tuh makan sepuasnya gitu ya. Apalagi makan daging-daging gitu. Apalagi yang Korean gitu katanya ya. Waduh, maknyus gitu ya. Tuhan Yesus ngasih makan 5.000 orang ini pada saat itu all you can eat. Jadi makan sampai wareg, sampai kenyang. Dan alhasil apa? Sisa 12 keranjang, 12 bakul. Bakul kalau saya bayangin bukan bakul yang kecil-kecil gitu ya. Bakul itu yang agak besar. Dan itu penuh, 12, bayangin dari 5 roti dan 2 ikan. Jadi segitu banyak, memang makanannya nggak mewah, cuman roti dan ikan. Ikannya mungkin kayak ikan asin gitu, ikan kecil. Tapi 5.000 orang bisa makan kenyang, ini suatu hal yang luar biasa. Dari mission impossible, Tuhan ngomong jadi I'm possible. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Kita akan lihat sama-sama selanjutnya. Nah, kumpulan dari banyak orang ini, mereka punya mindset doktrin bahwa mereka ingat
nubuatan Musa. Kita mau sama-sama lihat ya. Di Ulangan 18 ayat ke-15. Oke, Ulangan 18 ayatnya yang ke-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi nubuatan si Musa ini, para orang Israel pada saat itu ingat bahwa Musa itu sudah menubuatkan bahwa akan ada seorang yang datang pada zaman yang akan datang itu untuk apa? Untuk menolong mereka, dan mereka berpandangan bahwa mereka ini dijajah bangsa Romawi pada saat itu. Yesus ini merupakan jawaban bagi mereka, karena mereka percaya bahwa oh ini loh yang Tuhan kirimkan tuh yaitu Yesus ini loh. Nah, kalau kita lihat sama-sama ada salah kaprah gitu ya, salah maksud dan tujuan. Kita lihat di ayat ke-15. Ya, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi orang-orang pada saat itu punya pemandangan pikiran yang salah. Bahwa Yesus ini akan jadi rajanya mereka. Enggak, no. Tuhan enggak akan jadi rajanya mereka secara raja di dalam dunia, no. Tetapi akhirnya Yesus menyingkir supaya tidak terjadi hal-hal yang lain yang tidak diinginkan. Nah, Yesus adalah Mesias, sang sumber roti hidup sendiri. Jadi Yesus ingin menunjukkan kuasanya, bahwa ketika dia datang ke dalam dunia ini bukan hanya sekedar dia mau menunjukkan kuasa-kuasanya, enggak. Tapi dia ingin membawakan kabar sukacita bahwa keselamatan itu hanya datang daripada Allah saja. Nah, di ayat yang selanjutnya kita akan lihat cuplik di Yohanes 6 ayat yang ke-35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Maksudnya apa di sini? Tuhan ingin mengingatkan bahwa ketika orang yang letih lesu, lemah, ketika datang pada Tuhan, dia akan dipuaskan. Dia akan memperoleh penguatan dari sang sumber roti hidup itu sendiri, yaitu siapa? Yesus. Nah, Mesias yang dibayangkan pada zaman itu mungkin berbeda dengan pemikiran orang-orang pada zaman itu. Dan mereka berpikiran bahwa ada seorang yang akan melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi bukan itu maksud dan tujuannya. Dan lebih dari itu, dampak yang diberikan pada Yesus itu, Yesus ingin memberikan apa? Kabar sukacita tentang kekekalan. Ada berita anugerah bahwa melalui Yesus ada keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma alias gretongan. Gratis, men. Gratis. Tanpa kita harus bayar sepeser pun. Apa yang mau kita sama-sama lihat hari ini? Bagaimana kehidupan kita hari ini? Apakah kita sudah benar-benar menjadikan Yesus sebagai sumber sang Mesias itu sendiri? Sumber keselamatan kita di dalam hidup kita? Atau apakah Yesus sendiri ketika kita haus dan lapar, dialah Yesus sendiri yang mampu memberikan kekenyangan, kelegaan untuk setiap kita di dalam setiap hari lepas setiap hari ketika kita boleh menjalani hidup kita? Teman-teman boleh menjawab sendiri dalam hati setiap hati masing-masing. Apakah kita cuman melihat Yesus itu sebagai ya Tuhan aja selesai? Tetapi Tuhan ini bukan menjadi sumber kekekalan itu sendiri. Kalau masih belum hari ini, Lasoverik ingin mengajak setiap kita, ayo guys, ingat bahwa dialah Tuhan yang menolong setiap kita untuk kita boleh semakin percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus sendiri ingin menunjukkan dari mujizat yang keempat ini, bahwa dialah sang sumber berkat. Jadi nggak ada pertolongan lain selain daripada Yesus sendiri. Mungkin banyak orang
mengandalkan kekuatannya sendiri, dengan kemampuan finansialnya mereka sendiri, atau bahkan mungkin dengan kepintaran. Mungkin teman-teman di sini ada yang pintar, selalu ranking terus, selalu nomor 1, ulangan jarang dapat 8. Kalau Lasoferik dulu sering dapat 8 gitu ya. 8 itu sudah bersyukur sekali gitu ya. Tapi mungkin teman-teman di sini dapat nilai 8 itu jarang. Itu nilai yang jelek gitu ya. Selalu dapatnya 10, 100, 100, 9 berapa, 95, 99. Jadinya selalu sempurna, hampir mendekati sempurnaan. Tapi kita diingatkan kembali, dialah yang sumber berkat lebih-lebih lagi. Dia yang sumber hidup dan setiap kita carang-carangnya. Termasuk Lasoferik juga, carang-carangnya Tuhan. Caranya apa? Alatnya Tuhan yang dipakai. Hari ini mungkin kita tidak bisa bebas. Lasoferik tahu, setiap kita masih ada di rumah. Tapi percayalah, kita boleh mengandalkan, berharap kepada Yesus, sang sumber berkat itu sendiri. Nah, Lasoferik hari ini bawa sepotong kertas. Teneng. Nah, kertas ini putih, bersih. Bukan sulap. Hari ini Lasoferik nggak mau sulapan. Ya. Di dalam kertas ini ada 4 sudut. Maksudnya apa? Hari ini mungkin kita dikasih berkat sama Tuhan 4. Apa yang bisa kita lakukan dengan 4 bagian ini? Kita mau sobek, buang. Habis. Nggak berdampak apa-apa. Tapi kita akan coba lihat sama-sama. Lasoferik bak gunting. Kalau satu bagian ini, Lasoferik potong, gitu ya. Sini juga dipotong. Sini juga dipotong. Sisi ini juga dipotong. Apa yang terjadi? Sudutnya sekarang jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? 8. Bagaimana setiap sudut ini kita potong lagi? Potong, 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 potong. Ya, kita potong. Dari tadi 4 menjadi 8. Ya, dari 8 menjadi 16. Maksudnya apa di sini? Ketika kita boleh membagikan berkat pada orang lain itu, banyak sekali orang-orang lainnya kan bisa merasakan berkat yang kita boleh berikan, kita boleh sharingkan. Mungkin nggak besar, mungkin nggak banyak, tapi kita bisa berdampak bagi orang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita boleh membagikan semua, memang bagian porsi kita ini semakin berkurang. Tapi jangan lupa, jangan khawatir. Ketika kita boleh membagikan ini, mungkin kita akan membagikannya ini sampai habis. Maksudnya apa sampai habis? Sampai habis itu sudah tidak ada sisa yang bisa dibagikan. Jadi sisa porsi kita ini mungkin seperti ini. Maaf ya, Lasoferik gak pinter gunting. Jadi ini, mungkin kita seperti lingkaran, sisa seperti lingkaran ini aja. Sudah nggak ada lagi, habis, nol, sudah nggak ada lagi yang bisa dibagiin. Sudah, tinggal lu ini aja. Ingat, kita punya Tuhan, sang sumber berkat itu, yang bisa merefill kembali, isi ulang berkat untuk setiap kita. Jadi jangan khawatir. Jangan berpikiran juga berkat itu seperti apa sih, nggak? Berkat itu secara materi, bagi uang, itu enggak. Mungkin hari ini teman-teman di rumah bisa membagikan berkat melalui apa sih? 1. Kalian bisa berbagi cerita, menjadi saluran berkat. Ketika orang boleh mendengar cerita kita, mereka boleh terberkati. Atau kalian boleh mendoakan, ini yang sering kali Lasoferik bisa lakukan, mendoakan orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Gratis, gak perlu ngeluarin uang banyak, tapi kita boleh memberkati orang lain. Ingat, kalian juga bisa sharing sama guru-guru kelas kalian. Dan juga mungkin ada orang-orang di sekitar kalian yang masih belum percaya Tuhan. Mungkin mbak kalian, suster kalian, atau siapapun dia. Tukang kebun mungkin punya. Atau papa mama mungkin yang masih belum percaya Tuhan. Hari ini, Lasoferik ingin mengajak setiap kita untuk kita diingatkan kembali. Ayo, ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan tentang Yesus bagi mereka-mereka yang belum percaya Tuhan. Terakhir, menutup cerita hari ini, Lasoferik mau sharing
pengalaman berbagi. Beberapa bulan yang lalu, sebenarnya Joseph Eric kalau ke kantor selalu bawa bekal, bawa makanan. Ini hal yang simple, hal yang kecil, bawa makanan. Joseph Eric setiap hari bawa makanan untuk dimakan karena setiap pagi jarang sarapan. Jadi makan siang ya bekal itu sekaligus makan pagi. Tapi waktu itu Joseph Eric lihat teman kerjanya Joseph Eric yang setiap harinya selalu beli makanan. Dan beli makanan menunya tidak pernah berubah dari pertama kali kerja sampai detik itu. Nasi pecel. Karena menurut dia makanan yang paling murah hari ini nasi pecel. Dengan lauk sayur, bumbu pecel, 1 atau 2 dadar jagung, sudah murah meriah sama nasi. Waktu itu dia nggak seperti biasanya nggak beli. Dan akhirnya Joseph Eric nawarin, makan, nggak makan? Nggak pak. Duh kenapa? Ayo nggak punya duit yo pasti. Wes beliau makan, nggak pak wes gini aja nggak wes. Aku ini kan tiap hari bawa makanan nih. Ini punya aku makanan, aku nggak tahu. Jadi setiap hari kalau Joseph Eric dibawain bekal gitu ya, surprise. Ikannya apa, lauknya apa, nggak tahu. Tiba-tiba surprise, oh ya ini lauknya. Waktu itu saya ngomong, saya nggak tahu dibawain apa. Kalau mau ini makan aja, nggak usah bingung saya makan apa. Saya mungkin ya waktu itu pikiran Joseph Eric ya mungkin bisa belilah, ya. Dan memang waktu itu dia dengan sungkan malu-malu gitunya akhir diterima makanan itu. Dan Joseph Eric mulai siang agak mulai lapar. Waktu itu Joseph Eric pengen beli makanan karena bingung mau makan apa ya, terpaksa harus keluar cari makan. Waktu mau berangkat keluar ada telepon masuk, temennya Joseph Eric. Bro, lu di mana? Di kantor. Wes makan? Belum. Ini mau makan, mau berangkat pergi beli makan. Loh, ojo pergi saya, ojo beli makan. Loh, apa Gak, aku pengen ngajak kamu makan. Oh iya dah, di mana? Ya di salah satu restoran gitu ya, yang terkenal di Surabaya. Akhirnya saya diajak makan. Dan Joseph Eric sangat bersyukur. Ketika melalui cerita ini, Joseph Eric diingatkan bahwa ketika kita berbagi itu Tuhan kok nggak akan memberi kekurangan. Kita ini nggak mungkin kekurangan, khususnya di dalam hal makanan. Tuhan selalu cukupkan di dalam situasi apapun, kondisi apapun. Mungkin hari ini teman-teman boleh bersyukur masih bisa makan 1 hari 3 kali. Mungkin kita punya saudara atau teman di luar yang masih belum cukup seperti kita. Melalui pujian yang akan kita nyanyikan berikut, kita diingatkan kembali bahwa Yesus, Dialah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam setiap kehidupan teman-teman dan Joseph Eric. Kita naikkan pujian ini bersama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Oh, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Tuhan, terima kasih. Melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami diingatkan kembali bahwa Engkau sendiri Tuhan, Sang Roti hidup yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa Engkau yang Allah yang sanggup ini sendiri, mampu menolong setiap kami di dalam situasi apapun, untuk kami boleh berbagi, untuk kami boleh membagikan kasih sukacita melalui setiap apa yang boleh kami miliki Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan kami bersyukur kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur berdoa. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ada bejana untuk Tuhan, jangan lupa diisi. Ya. Dan ayat hafalan kita hari ini, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-29. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sekali lagi ya, kita sama-sama baca. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jangan lupa diisi worksheet-nya. Kalau ada yang ingin diskusi, mau sharing, teman-teman boleh sharing sama guru-guru teman-teman semua. Oke? Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi dan God bless you. Bye.